Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara konsep smart grid dan PLC. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bambang Yusuf dengan NIM S1D1200005 dan dosen pengampu mata kuliah Hasmina Tari Mokui STME PhD. Oke, langsung kita ke materinya. Pertama, pengertian smart grid dan PLC. Yang kedua itu prinsip kerja smart grid dan PLC. Dan yang ketiga yaitu perbedaan dan kaitan smart grid dan PLC. Pengertian smart grid. Smart grid adalah integrasi teknologi informasi dan komunikasi ICT serta perangkat lunak untuk monitor dan kendali sistem tenaga listrik, mulai dari sistem pembangkitan dan transmisi tenaga listrik serta di saluran jaringan distribusi listrik. Yang kedua yaitu pengertian dari PLC. PLC atau Power Line Communication adalah teknologi atau sistem yang membawa komunikasi data kepada konduktor yang juga digunakan untuk transmisi tenaga listrik. Sehingga jalur listrik yang berfungsi sebagai sumber aliran listrik juga memiliki fungsi sebagai komunikasi data. Alat yang digunakan untuk merubah komunikasi data menjadi transmisi tenaga listrik bernama power line adapter. Rata-rata power line adapter sudah memiliki enkripsi data dalam transmisinya, sehingga kita tidak perlu khawatir dalam menggunakannya. Prinsip kerja smart grid. Teknologi smart grid seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping terdiri dari jaringan komunikasi, sensor canggih, dan peralatan pemantauan yang mendasari konsep baru pembangkitan dan penyaluran daya. Smart grid memungkinkan adanya aliran daya dua arah. Hal ini dikarenakan banyaknya pembangkit yang terdistribusi terutama pada wilayah beban. Aliran daya ini perlu diatur agar didapatkan kinerja jaringan yang efisien dan optimal. Untuk mengatur aliran daya tersebut diperlukan pengaturan pada peralatan atau aset-aset yang berbeda pada jaringan. Maka dari itu, smart grid sangat erat kaitannya dengan teknologi komunikasi dan informasi. Pengaturan ini dapat dilakukan karena smart grid memiliki sistem komunikasi data dua arah. Metode pengaturan didapatkan berdasarkan data yang terkumpul pada IT based control. Sensor dalam jumlah besar yang digunakan akan terus memantau data konsumsi energi, data cuaca, kondisi peralatan, dan status operasi. Data dikirim melalui instruktur komunikasi dua arah dari berbagai titik pemantauan pada smart grid menuju pusat kontrol. Data tersebut kemudian digunakan untuk memprediksi apa yang terjadi serta untuk mendapatkan strategi kontrol yang optimal pada sistem. Secara garis besar, smart grid memiliki 4 bagian besar, yaitu bagian sistem tenaga, bagian kontrol, bagian komunikasi, dan bagian aplikasi. Prinsip kerja Power Line Communication atau PLC. Power Line Communication dapat bekerja dengan menggunakan minimal 2 power line adapter. Salah satu power line adapter menjadi penyalur, sedangkan yang lain menjadi penerima. Untuk langkah-langkah yang menggunakan power line adapter dapat mengikuti step berikut. Pertama, hubungkan power line adapter 1 ke kabelan yang terhubung dengan modem atau internet Anda. Lalu, colok power line adapter 1 ke sumber listrik terdekat. Kemudian colok power line adapter 2 yang berfungsi sebagai receiver atau penerima di tempat atau lantai yang berbeda ke sumber listrik.
Catatan, harus dalam satu aliran listrik. Jika power line adapter 2 memiliki wulan, aktifkan dan konfigurasi wulan tersebut. Namun jika tidak memiliki wulan, Anda harus menggunakan router atau wulan tambahan untuk melakukan konfigurasi wireless. Setiap power line adapter memiliki maksimal node yang berbeda-beda tergantung dengan brand yang digunakan. Jika memiliki rumah yang cukup luas, Anda bisa menggunakan lebih dari 2 power line adapter untuk memperluas jaringan internet pada rumah Anda. Perbedaan dan kaitan smart grid dan PLC power line communication. Keunggulan dan kelemahan PLC. Dalam penerapannya, PLC memiliki kelebihan dibandingkan dengan media transmisi komunikasi lainnya. Di antaranya adalah: pertama, mudah dalam instalasinya. 2. Mempunyai bandwidth yang memadai dan bisa dikembangkan. Ketiga, sinyal yang dibawa mampu menempuh jarak yang jauh. Keempat, kecepatan aliran data cukup tinggi, sekitar 2-4,5 Mbps. Kelima, lebih ekonomis karena jaringan hanya memanfaatkan infrastruktur jaringan listrik yang sudah ada sekarang sehingga tidak memerlukan sistem pengkebalan baru. Selain memiliki keunggulan, PLC juga memiliki kelemahan dalam penggunaannya, yaitu pertama, noise cukup tinggi karena melalui jaringan kabel listrik sehingga kurang baik untuk komunikasi suara telepon. Kedua, mudah terjadi crosstalk dan interferensi karena banyak aliran informasi hanya melewati satu jalur. Ketiga, adanya distorsi atau penyimpangan yang muncul disebabkan microwave, blender, atau lampu-lampu yang on atau off dalam jaringan listrik rumah tangga yang mengakibatkan lalu lintas suara dan data masih kurang stabil. Yang keempat, peredaman. Sinyal sangat tinggi terutama jika frekuensi kerjanya di kisaran puluhan MHz sehingga menyebabkan penurunan kualitas sinyal pada suatu jam tertentu. 2. Keunggulan sistem smart grid. Keunggulan smart grid sesuai namanya sebagai jaringan cerdas, mampu membaca kebutuhan daya listrik dan menanggulangi gangguan jaringan listrik. Yang pertama, teknologi smart grid mengurangi broad, pemadaman, dan gelombang. Kita tidak selalu tahu kapan gelombang broad terjadi. Aplikasi smart grid memperlancar aliran listrik dan ketika penyimpangan terjadi dapat ditandai dengan cepat dan mudah. Kedua, teknologi smart grid menurunkan biaya energi. Teknologi smart grid memberi kontrol atas tagihan listrik. Teknologi smart grid memungkinkan untuk memantau dan menyesuaikan penggunaan energi melalui smart meter dan sistem manajemen energi yang cerdas. Teknologi smart grid memfasilitasi pemecahan masalah real time ketika sesuatu yang salah dalam sistem kelistrikan saat ini. Smart grid sistem akan mengkonversi informasi digital langsung sehingga pemecahan masalah dapat segera dilaksanakan. Dengan peningkatan efisien tersebut dapat mengurangi biaya produsen tabungan yang akan diteruskan kepada konsumen. Teknologi yang keempat, teknologi smart grid mengurangi biaya untuk produsen energi. Teknologi smart grid memungkinkan komunikasi langsung dengan peralatan end user untuk mengurangi konsumsi selama periode puncak ini, menurunkan kebutuhan untuk pembangkit listrik siaga yang mahal. Oke, terima kasih. Itulah yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Jika ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Jangan lupa
like, and subscribe. Thank you.